Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau senantiasa memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, barokah sehingga kita dalam keadaan tetap beriman kepadanya. Dan semoga kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut yang akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Di ayat tersebut Allah berfirman, man kana yarju liqa Allah, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa inna ajalallahi la'at, waktunya pasti akan tiba. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah mengatakan ada kata-kata liqa'a yang artinya bertemu. Ternyata dalam Al-Quranul Karim kata-kata liqa' ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah kenikmatan bertemu dengan Allah bagi orang beriman. Allah katakan, man kana yarju liqa Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, waktunya pasti akan datang. Dan itu dipertegas dalam surat Yunus ayat 26, Allah katakan, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, al-husna, ada kebaikan yang Allah balas, yaitu surga. Dibalas dengan kebaikan terbaik, yaitu surga. Waziyadatun, ada waziyadatun. Ulama Indonesia, Departemen Agama Indonesia menerjemahkan ziyadatun, dimasukkan unsur tafsir dalamnya, yaitu kenikmatan berjumpa dengan Allah. Yang sebenarnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ziyadatun secara makna bahasa adalah tambahan. Ziyadah, tambahan atau hari bonus. Dan bonusnya adalah kenikmatan tiada tara lah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang dalam Al-Quran Karim juga diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa. Orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa, yang sebenarnya kalau kita berpikir sebenarnya kalau kita memperdalam ayat Allah, Nabi Musa alaihissalam musuh sebenarnya itu bukanlah Fir'aun. Tantangan terberat bagi Nabi Musa bukanlah Fir'aun, tetapi umatnya sendiri yang selalu membangkang pada Allah, Yahudi. Sekarang melakukan genosida kepada kaum muslimin secara umum, kemanusiaan di Palestina. Sudah mencapai hampir 40.000 orang yang tewas, kebanyakan warga sipil yang dibantai, yang dibunuh dengan tanpa perlawanan. Itulah bagaimana orang-orang Yahudi berkata pada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Hai Musa,
kami enggak akan beriman kepadamu. La nu'mina laka hatta, sampai melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Jahratan. Dan kita ketahui sedang Jumat Tariqullah, di antara Rasul-Rasul Allah ada namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu keistimewaan para Rasul yang diberi oleh Allah, keistimewaan untuk umatnya. Ada 5 Nabi yang disebut dengan Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Rasulullah SAW. Allah berikan keistimewaan kepada Rasul ini untuk umatnya. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah untuk umatnya. Dan ternyata dari 4 Rasul sudah dipakai. Dari 5 Ulul Azmi, 4 Rasul sudah dipakai doanya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam doanya dipakai, ya Allah hancurkan kaumku. Binasakan mereka semua. Bahkan bayi janin yang dalam perut ibunya juga dibinasakan, karena kalaupun dia lahir tetap dia kafir kepadamu ya Allah. Dan dikabulkan oleh Allah. Maka umat Nabi Nuh dihantam dengan air bah. Bahkan anak dan istrinya pun termasuk yang kena. Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa juga dipakai dengan mengatakan, ya Allah mereka adalah hamba-hambamu, mereka adalah ciptaanmu. Terserah engkau ya Allah, karena mereka adalah hamba-hambamu. Diserahkan kepada Allah keputusan tentang umat Nabi Ibrahim dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Dan satu lagi Nabi Musa alaihissalam, doanya dipakai juga. Ketika orang Yahudi mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami enggak akan beriman kepadamu ya Musa sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala. Dan itu dikabulkan oleh Nabi Musa. Dia datang ke Bukit Tursina. Salah seorang Rasul yang langsung berdialog dengan Allah di dunia adalah salah satu Nabi Musa alaihissalam. Dia berdialog dengan Allah tanpa melalui malaikat. Maka dia berdoa dalam surat Al-A'raf ayat 163 disebutkan. Tarani, perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, agar aku bisa lihatmu wahai Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah. Nabi Musa berdoa di Bukit Tursina. Allah berfirman, kul. Allah berfirman, lantaroni, kamu gak akan bisa melihat aku. Allah sudah berfirman, kamu tidak akan bisa melihat aku. Lan, menggunakan lan di situ artinya sampai dengan wafatnya Nabi Musa gak akan bisa bertemu dengan Allah SWT. Tetapi Allah mengabulkan doanya karena dia adalah ulul azmi dan doanya untuk umatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Musa, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tidak bergeser, kau akan lihat aku. Lalu oleh Allah ditampakkan keagungannya, baru keagungan Allah saja gunung itu bukan bergeser tapi hancur lebur dan Nabi Musa pingsan. Dan ketika Nabi Musa sudah sadar, dia mengatakan subhanaka tubtu ilaika. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu atas permintaan Nabi Musa yang keterlaluan. Atas keinginan umatnya Yahudi. Empat Rasul sudah dipakai. Tinggal satu yang belum dipakai itu baginda Rasulullah SAW. Kapan doanya akan dipakai? Doanya dipakai saat Yaumul Hisab. Dia akan berdoa kepada Allah untuk ampunan umat-umatnya kepada Allah. Maka sering kita sebut dengan istilah syafaat Rasul, syafaat Rasul, syafaat Rasul, syafaat Rasul. Itulah dia. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita termasuk umat baginda atau tidak. Kalau ditanya ke pribadi, orang-orang pasti akan mengklaim dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah baginda mengakui dia sebagai umatnya? Wallahu a'lam. Karena Allah baginda mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sehingga sahabat berkata, qalu man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau hai Rasulullah SAW? Ya baginda. Maka Rasul menjawab,
Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat padaku adalah orang yang termasuk tidak mau masuk surga. Maka sidang Jumat Allah kita lihat diri kita. Ini baginda Rasulullah SAW. Apalagi ini ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kebayang oleh kita jamaah rahimakallah sidang Jumat Allah, kalau dalam hati kita tidak dimunculkan keinginan kita untuk bertemu dengan Allah, pada Allah sudah mengatakan man kana yarju liqa Allahi, siapa yang ingin bertemu dengan Allah fa inna ajalallahi lat, waktunya pasti akan datang kata Allah. Pertanyaannya adalah, ada enggak dalam hati kita ingin ketemu Allah atau tidak? Dan cirinya adalah bukan pada ucapannya, insya Allah saya ingin ketemu Allah, saya siap insya Allah. Bukan itu, kata Allah kullu mri'in bima kasaba rahin, akan terlihat dari perbuatannya. Apakah dia ingin ketemu Allah atau tidak? Dari perbuatannya. Sebagaimana baginda mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa dia? Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Rasul. Aktivitasnya, perbuatannya, amal. Karena kita lihat diri kita masing-masing dan Jumat Allah, apakah kita rajin taat kepada Allah atau tidak? Atau dengan rasa malas yang disebutkan Allah sebagai orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik yad'una ila Allah, hendak menipu Allah. Fabal wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka menegakkan salat dengan perasaan malas, yura'una nas, hanya ingin dilihat manusia. Jadi kalau ada jamaah di antara kita yang ibadahnya malas-malas, hatinya berpenyakit, itu disebut dengan nifak. Walaupun kita tidak boleh mengatakan dia munafik. Baru punya penyakit namanya nifak. Kalau kau munafik itu sudah karakter orangnya munafik. Ada 5 karakter orang munafik. Kata baginda 3, tambahan dari Allah 2. Yang pertama berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat, itu munafik. Tambahan yang keempat dan kelima dari Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Yang pertama adalah mendagangkan ibadah dengan rasa malas. La yazkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Zikir pada Allah. Bagaimana dia akan bertemu dengan Allah? Zikir pada Allah juga sedikit. Ini makna pertemuan liqa yang pertama, dengan tegas Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 26, Allah katakan tadi, lillazina ahsanu alhusnas, untuk orang-orang yang berbuat baik diberikan kebaikan yang terbaik, balasan dari Allah surga, wa ziyadatun, dan tambahannya kenikmatan berjumpa dengan Allah di surga. Jadi kapan kita bertemu dengan Allah? Saat kita masuk surga. Dan secara umum kaum muslimin orientasi akhiratnya masih gak jelas. Ditanya, banyak jamaah dalam pengajian-pengajian khotib keliling tanya, nanti di mana di akhirat kamu tempatnya? Enggak berani ngejawab. Kalaupun jawab dengan tidak peduli dengan keyakinan, dengan tambahan kata-kata, inginnya surga, maunya sih surga, pengennya surga. Ada bagaimana Siti Asiyah radhiyallahu an, bagaimana Siti Asiyah istri Fir'aun, dia berkata kepada Allah dalam doanya dalam surat Tahrim ayat 11, ya Allah, ini benili, bangunkan aku bait, rumah, indaka fil jannah, di sisimu di surgamu. Siti Asiyah istri Fir'aun berdoa, ya Allah bangunkan aku rumah di sisimu di surgamu. Artinya apa? Asiyah sangat yakin tempatnya di surga. Kenapa? Karena Allah sudah mengumumkan kepada kita semua, wabasyir ladzina amanu, beri kabar gembira kepada orang beriman yang beramal saleh, annalahum jannah, bagi mereka surga. Apalagi yang kurang? Allah sudah katakan, wabasyir ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah, beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Tapi ketika ditanya kita tentang kehidupan kita di akhirat, enggak pede jawaban kita. Enggak mengatakan insya Allah surga, insya Allah surga. Kenapa? Karena masih gelap. Tapi untuk urusan dunia,
Mantapnya luar biasa. Kapan punya rumah? 5 tahun lagi. Kapan punya motor? 2 tahun lagi. Kapan punya mobil? Setahun deh, insya Allah. Begitu yakinnya padahal masa depan. Kenapa mereka yakin? Karena udah nabung, karena udah persiapan. Kenapa akhirat mereka tidak pernah begitu yakin menjawabnya? Karena mereka sadar akan dirinya masih jauh dari ibadah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini. Makna pertemuan yang pertama dari liko adalah kenikmatan bertemu dengan Allah. Dan itulah kenikmatan yang tidak tara bagi orang beriman. Liko yang kedua, makna yang kedua ini artinya hari pembalasan. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yaslu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ada kata-kata liqa'a yaumikum hadza. Dan ingatlah ketika calon penghuni neraka akan dimasukkan ke dalam neraka, digiring oleh malaikat, masuk berbondong-bondong, ditekan untuk ke dekat pintu neraka. Sudah depan pintu neraka yang masih keadaan tertutup, dibuka pintu neraka, tiba-tiba para calon penghuni neraka ketakutan dan luar biasa mengerikan melihat azab Allah. Mereka pada berlari untuk keluar, untuk tidak mau masuk, dipaksa oleh malaikat, didorong oleh malaikat Malik dengan berkatakan, alam ya'tikum rasulun minkum, bukankah telah datang kepadamu Rasul dari golonganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan bukan telah datang juga orang-orang yang berperingatan kepadamu akan adanya pertemuan hari ini, akan adanya hari ini, hari pembalasan. Qalu bala. Mereka menjawab benar, tapi semuanya mengabaikan. Sehingga sudah ditetapkan oleh Allah azab yang pedih. Di ayat 73-nya ini menarik. Allah berfirman, wasiqal ladzina rabbahum, dan orang-orang yang taqwa rabbahum, yang takut kepada Allah, yang bertakwa pada Tuhannya, ilal jannah, digiring ke dalam menjelang masuk ke surga. Wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Bedanya di ayat 71 putihat. Di ayat 73-nya ada kata-kata wa putihat, ada tambahan wa. Secara tafsir, makna wa di sana ternyata pintu surga itu sudah dibuka. Sebelum penghuni surga masuk ke dalam surga. Berbeda dengan calon penghuni neraka dalam keadaan tertutup. Begitu sudah depan pintu baru dibuka secara mendadak dan mereka kaget melihat azab Allah. Sehingga hawa surga, wanginya surga nyampai kepada orang-orang penghuni surga. Sehingga mereka ingin segera masuk surga. Bahkan ahli tafsir mengatakan masih hidup di dunia saja mereka sudah ingin masuk surga. Karena Allah ceritakan. Dikatakan oleh malaikat kepada calon penghuni surga apa? Salamun alaikum tibetum. Selamat. Salam sejahtera bagi kalian semua atas kebaikan-kebaikan kamu yang dikerjakannya. Allah balas. Sehingga akhirnya apakah kita punya keinginan yang kuat atau tidak kepada Allah SWT ingin bertemu sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang oleh ulama kontemporer disebut sebagai khalifah kelima, padahal khalifah cuma 4 khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oleh ulama kontemporer tambahkan yang kelima Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Umayyah karena dia mampu memimpin dengan cara bagaimana 4 khalifah memimpin sama-sama dengan cara ala nubuwah. Dan ternyata yang membuat dia bisa memimpin seperti itu adalah kenapa? Satu, kata Umar bin Aziz, aku adalah orang yang sangat ambisi. Semua ambisiku sudah terpenuhi, tinggal satu ambisiku yang belum terpenuhi. Apa itu? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak ada kata pensiun, gak ada kata berhenti. Terus selama ada kesempatan, selama bisa berbuat baik, dia berbuat baik. Karena Allah berfirman, lillazina ahsanu. Untuk orang-orang berbuat baik. Al-husna, Allah bahas dengan kebaikan terbaik, wa ziyadatun. Dan kalau kita lihat diri kita masih jauh, ayo kita perbaiki. Karena Allah paling suka dengan orang yang bertobat.
Allah paling suka orang yang kembali kepada Allah. Sehingga Allah berkata pada kita semua dalam firman-Nya, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hamba bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib. Aku dekat kata Allah. Allah enggak pernah jauh dari orang beriman. Yang menjauh adalah orang-orang yang mengaku beriman, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak taat kepada Allah, tidak taat pada Rasul. Semoga kita bisa memperbaiki diri di tahun baru 1446 ini. Momentum yang tepat untuk kita memperbaiki diri yang sebenarnya nggak butuh nunggu setahun. Setiap hari kita evaluasi, setiap malam paginya kita sudah menatap masa depan kita dengan lebih baik lagi. Sehingga Allah katakan, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan untuk masa depannya. Tafsirnya adalah surganya. Jangan lagi kita ragu untuk mengatakan surga. Kita katakan kepada orang bertanya tentang akhirat kita katakan insya Allah surga, insya Allah surga, insya Allah surga dengan penuh keyakinan. Ya. Maka jagalah iman kita. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kelalaian kita dan dimasukkan ke golongan orang soleh. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakim. Sidang Jumat rahimakallah. Liko dalam Al-Qur'an Karim ada dua makna. Kenikmatan bertemu dengan Allah dan hari pembalasan. Bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, enggak ada persoalan. Apakah itu sebagai kenikmatan? Alhamdulillah. Apakah itu sebagai pembalasan? Alhamdulillah. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 60, ayat 19 dan 20. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab perbuatan dari sebelah kanannya, biyamini dari sebelah kanannya, dia akan mengatakan, fayaqulu, mereka akan mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah, ambillah kitabku ini, bacalah isinya, baca isinya. Kenapa? Pasti kebaikan semua. Pasti semuanya kebaikan. Sehingga apa? Dia mengatakan inni zonantu anni mulaki isabiyah. Karena aku sudah akan memperkirakan, sudah mempersiapkan adanya pertemuan hari ini, hari pembalasan. Mulaki isabiyah, hari pembalasan. Itulah orang beriman. Kesannya kayak orang yang legek kepada orang-orang calon penghuni neraka. Ya, dalam Al-Mutaffifin Allah gambarkan penghuni surga nanti akan datang ke penghuni neraka untuk meledeki penghuni neraka yang dulu dia mentertawakan orang-orang beriman yang beribadah soleh, ditertawakan dengan bahasa-bahasa yang gak pantas lah. Sok suci lah, sok alim lah, kayak surga milik sorangan aja, begitulah banyak ungkapan-ungkapan. Tapi nanti di akhirat penghuni surga akan datang ke penghuni neraka untuk mengatakan dengan tertawa juga sama. Mentertawakan para penghuni neraka. Allah katakan langsung dalam Al-Mutaffifin. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa munculkan keinginan kita bertemu dengan Allah. Sehingga kita akan terjaga iman kita. Sehingga kita orang-orang yang selalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stop sufakum. Diluruskan dan dirapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.